قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam kondisi hujan, kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang penuh berkah ini. Sehingganya ini merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman agama yang baik bagi hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa memahami Islam yang mulia ini, bisa memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah tanda kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang hamba adalah ketika dia memahamkan agama yang mulia kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan bab yang kelima tentang menawarkan Islam kepada beberapa kabilah hingga peristiwa hijrah. Kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah lelah di dalam menyampaikan dakwah yang mulia ini. Orang yang tidak pernah menyerah di dalam menyampaikan Islam yang mulia ini kepada umat manusia. Beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan agama yang mulia ini, Islam yang mulia ini. Dan kita tahu bersama beliau sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam ini ke beberapa kabilah atau ke beberapa orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang menolak apa yang beliau tawarkan kepada mereka secara halus. Ada yang menolak secara kasar juga. Dan ada pula yang menerima Islam ini setelah mereka kembali dari melaksanakan ibadah haji.
sebagaimana kisah sebelumnya yang telah kita sampaikan berkaitan dengan seorang yang masuk Islam setelah dia pulang ke kota Madinah, ke kota Yathrib ketika itu, yang bernama Suwaid bin Samit. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan beberapa orang yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tawarkan Islam, beliau sampaikan Islam, beliau bacakan Al-Quran kepada mereka. Nah, kita akan menyebutkan hikmah-hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan Islam kepada beberapa kabilah atau ke beberapa orang yang datang ke Mekah ketika itu. Hikmah yang pertama kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Al-Quran ini memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam hati manusia, sehingganya ketika beberapa orang yang telah diwanti-wanti oleh orang-orang Quraisy untuk tidak mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketika Allah berkehendak untuk memperdengarkan sebagian kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengatakan ini merupakan perkataan yang indah, perkataan yang bagus, sehingga dengan hal itu mereka masuk Islam, menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hikmah yang kedua di halaman 253, kita lihat juga ada di antara manusia yang sangat mudah dan cepatnya mereka menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya perlu mendengarkan beberapa ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka dan melupakan semua perkataan yang mengingatkannya untuk tidak mendengarkan Al-Quran, sekalipun diungkapkan dengan bahasa nasihat yang lembut. Pada hakikatnya adalah palsu dan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa Rasulullah SAW berkeliling menemui beberapa kabilah pada musim haji sambil berkata, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Kata yang pertama kali diserukan oleh Rasulullah SAW adalah kalimatut tauhid. Ini adalah kalimat yang sangat agung, penting, dan harus menjadi prioritas utama di dalam dakwah. Siapa saja yang memiliki kalimat ini pada hari kiamat nanti, ia akan masuk surga. Siapa saja yang tidak beriman dengan kalimat ini, maka ia termasuk penghuni neraka sehebat apapun amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa selain kesyirikan. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sering ingatkan dan sering kita sampaikan bahwa tauhid ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita berikan perhatian, untuk kita pelajari dengan serius.
Sebab tauhid ini adalah modal utama yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun kebaikan yang kita perbuat, kalau tidak ada modal utama ini, maka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatul tauhid, kalimat yang agung. Dia adalah sumber kekuatan bagi kaum muslimin, sumber pertolongan. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin akan senantiasa mulia, senantiasa jaya, dan senantiasa akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mereka senantiasa bertauhid. Kita belajar dari perang Badar, yang dimana jumlah kaum muslimin ketika itu hanya sedikit, 300-an, dan jumlah kaum musyrikin ketika itu 1000 dengan perlengkapan senjata yang mereka miliki yang luar biasa. Namun kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin ketika itu. Allah memberikan pertolongan kepada para sahabat dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang bertauhid, yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jumlah yang sangat sedikit ini bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Allah utus para malaikatnya untuk membantu sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Sampai-sampai para sahabat mengatakan pada perang Badar ketika itu, kami melihat wajah-wajah yang kami tidak kenal. Wajah-wajah yang kami tidak kenal. Di antara kami ada yang ketika baru mau menebas musuh ketika itu, tiba-tiba kepalanya langsung melayang. Lihat, siapa mereka ini kalau bukan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus. Jadi Allah membantu Nabi dan para sahabat ketika itu. Karena apa? Karena keimanan mereka, tauhid. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya teman-teman sekalian, tauhid ini adalah perkara yang penting, perkara yang harus kita utamakan di dalam dakwah. Belajar tauhid, jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Sebab kesyirikan itu sangat banyak. Bahkan ada hal-hal yang kita tidak ketahui yang merupakan kesyirikan yang kadang kita jatuh padanya. Sehingga terus belajar tauhid. Tamatkan buku-buku yang berkaitan dengan akidah. Kata penulis, selain itu, kaum muslimin dewasa ini harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memulai dakwahnya, yaitu dengan memberikan perhatian yang besar terhadap ketauhidan, baik kedudukan maupun nilainya, baik yang terkait dengan peribadatan mereka atau dalam rangka mendakwakan selain mereka. Tema tentang tauhid tidak dapat ditunda-tunda, karena ini menyangkut hak Allah atas hamba-hambanya dan kewajiban yang menjanjikan pahala dan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan ampunannya sebanyak dosa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya tauhid ini menjanjikan pahala dan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan dirinya kepada para kabilah sambil mengajak mereka kepada Allah dengan hikmah dan berdialog dengan lembut, seraya berkata, adakah orang yang akan membawaku kepada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy menghalang-halangiku untuk menyampaikan risalah Tuhanku, Rabbku.
Hal ini memberikan pengaruh ke dalam jiwa sehingga hal ini menjadi perhatian dan sambutan yang segera. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau ditolak oleh sebagian manusia, terkhusus orang-orang Quraisy ketika itu, maka beliau tawarkan dakwah ini kepada orang lain. Dan alhamdulillah kita tahu bersama ada sebagian orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka tentunya kebaikan ini kita perlu sampaikan dengan lembut, dengan dialog, ya, dengan cara yang baik. Nanti kita akan belajar nanti pada peristiwa Bai'at Aqabah yang pertama, ketika Rasulullah SAW melihat 6 orang dari suku Khazraj ketika itu yang berada di Mekah, maka Nabi SAW sampaikan Islam kepada mereka. Nabi bertanya dulu dengan lemah lembut, "Man antum, siapa kalian ini?" Mereka katakan, "Kami dari suku Khazraj yang datang dari kota Yathrib." Maka Nabi mengatakan, "Apakah kalian punya perjanjian dengan orang-orang Yahudi?" Maka mereka mengatakan iya. Lantas Nabi SAW menawarkan Islam kepada mereka. Nabi sampaikan tentang tauhid, bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah untuk umat manusia, untuk bagaimana manusia ini menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka alhamdulillah 6 orang ini menerima dakwah Rasulullah SAW dan mereka masuk Islam. Balik ke kota Madinah, ke kota Yathrib ketika itu, maka mereka sampaikan Islam dan mereka balik lagi ke Mekah dan mereka bertemu Rasulullah SAW di satu tempat yang namanya Aqabah. Disitulah terjadinya peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama. Mereka berjanji setia, tunduk dan patuh terhadap Rasulullah SAW. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Yang kelima, sekalipun para kabilah menolak tawaran Rasulullah SAW yang selalu menawarkan dirinya selama beberapa tahun, beliau tidak pernah putus asa untuk menawarkan terus kepada kabilah dalam berbagai musim, pertemuan atau tempat. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW orang yang tidak pernah pantang menyerah, tidak pernah berputus asa, tidak pernah lelah. Nabi SAW kalau ditolak di satu tempat, cari tempat yang lain. Masih ada orang yang ingin menerima kebaikan ini. Ini dilakukan hampir setiap tahun, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendukung bagi beliau SAW. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam menasihati seseorang atau berdakwah. Selain itu, terdapat peringatan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi ada sesuatu yang kalian tidak suka dari pasangan kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada pasangan kalian itu kebaikan yang banyak. Makanya Nabi menegaskan apa? La yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan pernah seorang suami menjelek-jelekan istrinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada satu perangai yang dia tidak suka dari pasangannya, masih banyak perangai yang dia ridhoi dari pasangannya. Kalau ada satu perangai akhlak yang kita dapati dari pasangan kita yang kita tidak sukai, tapi masih banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pasangan kita. Artinya beliau SAW ingin mengajarkan jangan pernah berputus asa.
Ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, ya pastikan ada kerikil-kerikil toh di dalam menjalani rumah tangga itu. Pasti ada. Rumah tangga siapapun itu pasti ada DP kerikil. Ada itu. Tidak ada rumah tangga itu bahagia terus, tidak ada. Harus ada kerikil-kerikil yang akan dia lewati. Harus ada. Itu harus kita tahu bersama ya. Supaya ini bagi jomblo-jomblo yang mau menikah, jangan menganggap bahwa kalau menikah bahagia terus. Enggak, ada permasalahan di dalam rumah tangga. Yang pasti antum akan lewati itu dalam berumah tangga, antum akan lewati. Nah, ketika kita mendapati masalah-masalah di dalam rumah tangga, ada sesuatu yang kita tidak sukai dari pasangan kita, nah jangan langsung pesimis, optimis. Ya, jangan langsung cerai, pulang anti ke rumah orang tuamu, jangan tinggal di rumah sini, turun dari rumah, jangan. Ingat, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi ada sesuatu yang kita tidak sukai, tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Satu akhlak, satu perangai yang kita tidak sukai, tapi masih banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pasangan kita. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim muslimah jangan pernah bersikap pesimis, harus bersikap optimis, jangan pernah berputus asa apapun masalah yang dia hadapi. Yang keenam, berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada para kabilah, dapat kita pahami bahwa beliau tengah mencari tempat yang memungkinkan beliau untuk menyampaikan risalat Rabb-Nya dan mengajak ke jalan Allah dengan aman, beribadah kepada Allah dengan aman dari berbagai gangguan. Hal ini menyadarkan kita betapa pentingnya situasi aman dalam melakukan dakwah ke jalan Allah. Siapa saja yang memperoleh nikmat ini, hendaklah ia banyak bersyukur kepada Allah dan menjaga suasana itu serta memanfaatkannya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jamaah sekalian, bahwa apa yang disebutkan oleh penulis dari nikmat aman, rasa aman di suatu tempat, di satu negeri, ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka nikmat rasa aman ini perlu kita jaga. Bagaimana cara menjaga nikmat aman ini? Dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak melakukan ketaatan. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasaif falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah, beribadah kepada pemilik rumah ini. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegaskan tentang nikmat rasa aman yang didapatkan oleh orang-orang beriman, Nabi katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi wa indahu qutuhu yaumi. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang masuk di pagi hari, pertama dia aman di dalam rumahnya, di tempatnya, di negerinya, kemudian dalam keadaan sehat, ketiga apa? Dia punya makanan untuk hari itu. Ini kata Nabi SAW, kalau terkumpul tiga ini pada seorang hamba di pagi hari, faka'anna mahizat lahu dunya, seakan-akan dunia itu ada di dalam genggaman tangannya. Allahu Akbar. Rasa aman ini nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga bersama teman-teman sekalian. Sehingganya ketika para ulama ditanya, manakah yang paling utama? Nikmat rasa aman atau nikmat kesehatan? Mana yang paling utama? Dua-dua nikmat, tapi mana yang paling utama? Apakah nikmat rasa aman ataukah nikmat kesehatan dan waktu luang?
Hah? Nikmat rasa aman. Apa alasannya? Antum sepakat ya? Berarti yang lebih utama apa? Rasa aman, nikmat rasa aman. Kalau antum sakit, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu kan bisa sembuh ya, berapa hari kemudian, sepekan kemudian antum bisa sembuh. Tapi kalau hilang rasa aman, ribut, apalagi terjadi perang, biar antum sehat, biar antum banyak harta, so tidak bermanfaat lagi itu. Kenapa? Karena diliputi rasa takut. Bisa jadi antum mati karena ketakutan, apalagi ada jantungan. Toh? Makanya nikmat rasa aman ini lebih utama daripada nikmat kesehatan. Harus kita jaga nikmat rasa aman ini. Bagaimana? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kita sebutkan tadi, seseorang yang berada di pagi hari, dia aman di rumahnya, di negerinya. Kemudian yang kedua apa? Dia sehat. Kemudian yang ketiga, dia punya makanan untuk hari itu. Di dalam hadis ini kata para ulama terdapat 3 kunci kemakmuran suatu negeri. Kunci pertama, kekuatan tentara, sebab mereka tulang punggung untuk keamanan negeri ini. Kedua, tersebarnya kesehatan. Ya. Ketiga adalah kuatnya perekonomian. Ini 3 kunci kemakmuran satu negeri. Kalau 3 ini ada, masya Allah, luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Hikmah yang ketujuh, sambutan terhadap apa yang diserukan aktivis dakwah terkadang lambat. Sambutan yang tidak segera ini bukan berarti tidak adanya pengaruh dalam jiwa orang yang diseru. Seperti ketika Rasulullah SAW menawarkan dakwanya kepada Bani Syaiban, ternyata mereka menolaknya, termasuk adalah Al-Muthanna bin Al-Harithah. Namun di kemudian hari ternyata dakwanya tetap memberikan pengaruh, yang yaitu akhirnya Al-Muthanna bin Al-Harithah masuk Islam. Bahkan ia menjadi salah satu panglima besar bagi kaum muslimin, sehingga di tangannya lah Irak dan Persia jatuh ke pangkuan kaum muslimin. Asyiral muslimin, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam berdakwah jangan terlalu istijal, terburu-buru. Ketika kita berdakwah, jangan langsung apa yang kita sampaikan itu maunya langsung diterima. Butuh proses. Lihat seorang sahabat Al-Muthanna bin Al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk Islam nanti belakangan. Awalnya dia sudah dengar Islam tapi belum masuk Islam. Nanti setelah penaklukan kota Mekah baru belum masuk Islam Al-Muthanna bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Di masa kekhilafaan Abu Bakar, beliau diberikan izin untuk memerangi Persia ketika itu. Dia dengan kaumnya datang meminta izin untuk memerangi Persia. Dan tentunya beliau juga bergabung dengan pasukannya Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam berdakwah itu butuh kesabaran. Jangan istijal, terburu-buru, harus langsung diterima, ya. Apa yang kita sampaikan dari ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun mereka belum bisa menerima saat itu,
Ya bisa jadi bulan depan atau satu tahun kemudian mereka bisa menerima. Jadi butuh kesabaran, dan tentunya kita belajar dari Rasulullah SAW yang begitu semangat menyampaikan kebaikan, tidak pernah berputus asa. Walaupun ditolak, beliau pindah cari tempat yang lain. Mudah-mudahan ada orang yang bisa menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, Abu Lahab yang selalu menguntit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali beliau berkata, Abu Lahab selalu mengingatkan para kabilah untuk tidak menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikannya, tidak mendebatnya, dan tidak menyanggah Abu Jahal. Beliau tetap saja menawarkan dakwanya kepada para kabilah dengan tidak menggubris apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Ini kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika Nabi masuk pasar menyampaikan kalimat tauhid, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Maka Abu Jahal dari belakang mengatakan, innahu kadibun, innahu sabi kadibun. Dia ini sudah murtad dari agama kita, dari agama nenek moyang. Dia ini pendusta, jangan percaya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tidak menggubris. Hal ini barangkali adalah untuk menyepelekannya, karena ia tidak pantas untuk ditanggapi. Waktu yang dimiliki Nabi SAW untuk mendakwai para kabilah lebih berharga dari sekedar menanggapi penyebar kebatilan. Paham? Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyampaikan nasihat, ketika kita menyampaikan kebaikan, ketika kita berdakwah, pastikan ada orang-orang yang tidak senang. Ada orang yang menerima, ada orang yang akan menolak. Bahkan dia akan menfitnah kita. Dia akan sematkan kita dengan gelar-gelar yang tidak baik, tujuannya agar orang lain meninggalkan apa yang kita sampaikan. Nah, apa sikap kita ketika kita memberikan nasihat lantas dicemooh, difitnah, dicela? Jangan digubris, jangan dibalas, kasih biar. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, yukhatibunis safihu bikulli kubhin. Orang bodoh itu selalu menggelari aku dengan hal-hal yang buruk. Fa'akrahu an akuna lahu mujiba. Tapi aku tidak suka untuk membalas orang-orang seperti itu. Aku tidak menggubris orang-orang seperti itu, orang-orang bodoh, orang-orang yang buruk akhlaknya. Aku tidak menggubris orang-orang seperti itu. Kata beliau apa? Idzan nataqas safihu fala tujibhu. Kalau ada orang bodoh yang memfitnah antum, yang memfitnah kalian, fala tujibhu. Jangan digubris, jangan ditanggapi, kasih biar. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Sebaik-baik jawaban kita terhadap orang-orang seperti itu adalah dengan diamnya kita. Kenapa? Kalau kita tanggapi orang-orang seperti itu yang bodoh, maksudnya bodoh di sini maksudnya orang yang buruk akhlaknya, yang suka memfitnah. Kalau kita tanggapi orang-orang seperti itu, justru dia senang. Dia merasa dihargai, dianggap. Tapi kalau kita biarkan dia, mati dengan penasaran dia. Kasih biar. Makanya di medsos ini kalau antum tanggapi orang-orang yang suka membuat fitnah, justru orang suka itu sehingga viral. Kasih biar, jangan ditanggapi. Biarlah mereka memfitnah. Karena yang namanya dakwah ini pasti konsekuensinya dimusuhi. So pasti itu sudah ketetapan itu dari Allah Subhanahu
wa ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ya demikian itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah jadikan untuk setiap nabi ada musuh. Syayatinal insi wal jinni, musuh mereka itu adalah setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Di sini Allah menyebutkan setan-setan dari kalangan manusia. Allah dahulukan dulu. Sebab terkadang setan-setan dari kalangan manusia ini lebih berbahaya daripada setan-setan dari kalangan apa? Jin. Kenapa? Itu setan-setan dari kalangan manusia ini sudah menolak kebenaran, maka mereka menjauhkan orang untuk menerima kebenaran, menjauhkan orang dari kebaikan. Dengan cara apa? Memfitnah orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Ini kan perbuatan setan ini, temannya setan. Jadi kalau ada orang-orang yang suka menjauhkan orang lain dari kebaikan, nah itu sudah setan itu. Bahkan dia lebih parah daripada jin, lebih berbahaya daripada jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling membisikkan di antara mereka dengan perkataan-perkataan yang indah, terlihat nasihat, tapi semuanya tipuan, hanya menipu orang saja. Mereka buat fitnah dengan bahasa-bahasa indah, ya, supaya orang ini lari dari kebenaran, dari kebaikan, dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ditanggapi, jangan digubris orang-orang yang suka menyebarkan keburukan, orang-orang yang suka memfitnah, jangan digubris, jangan ditanggapi. Antum harus bersyukur bahwa ketika antum difitnah, dicemooh, karena antum berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat ini kebaikan yang besar, karena ini kedudukannya para nabi. Nabi-nabi itu dimusuhi oleh kaumnya. Ingat itu. Antum harus bersabar. Itu nikmat. Ya, kita katakan itu nikmat, kebaikan itu. Ya, kebaikan yang harus kita bersyukur, kita dapat pahala yang besar. Kalau kita dimusuhi karena apa? Karena kita berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalahnya kalau kita ini dimusuhi oleh orang lain, dibenci oleh orang lain, karena apa? Buruknya akhlak kita. Nah, ini yang bahaya, ini yang parah ini. Kalau dimusuhi karena kita mengamalkan sunnah Nabi, ya sudah konsekuensi itu. Alhamdulillah. Sebab itu kedudukan para nabi itu. Tapi yang menjadi bala, musibah kalau antum dibenci oleh manusia, masyarakat, karena buruknya akhlak, itu yang bahaya. Paham ya? Makanya saya sering sampaikan sama teman-teman, orang yang belajar sunnah itu, orang yang belajar sunnah, betul-betul belajar sunnah, belajar akidah, maka konsekuensinya dia akan apa? Baik di tengah-tengah masyarakat. Sebab apapun yang dia perbuat, apapun yang diucapkan, selalu dia timbang dengan apa? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini baik tidak ya kalau saya ucapkan? Ini baik tidak ya kalau saya buat? Ya, dia selalu melihat kemaslahatan. Ya, maka jangan sampai kita ini dimusuhi oleh orang lain karena apa? Buruknya akhlak kita. Jenggot Masya Allah, cingkrang Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau kita dimusuhi karena buruknya akhlak kita, dengan orang tidak mau salam, kasar, tidak mau terlibat dalam kegiatan sosial yang sifatnya untuk kemaslahatan bersama, nah, itu masalahnya di situ, teman-teman sekalian. Nah, maka perlihatkan akhlak yang baik. Kalau kita dimusuhi karena sunnah Nabi, kita sudah baik dengan masyarakat, akhlak baik, tapi masyarakat musuhi kita karena berpegangnya kita dengan sunnah Nabi, ya sudah, itu sudah sunnatullah. Ya, sudah ketetapan Allah seperti itu. Bahwa orang-orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira
Mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Harus diuji. Harus diuji. Maka bersabar. Jangan digubris ya. Kasih biar. Pokoknya jalan terus. Selama itu kebaikan, jalan di atas kebaikan. Kasih biar orang-orang dengan keburukan mereka. Ya, biar orang mati penasaran. Kalau antum tanggapi orang senang itu. Yang ke-9, menawarkan dakwah kepada manusia pasti akan menghadapi resiko. Namun bagi seorang aktivis dakwah harus bersabar dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menanggapi dan menimpali kata-kata yang menyakiti dengan hal yang serupa. Enggak perlu. Bersabar dan tabah dalam menghadapi resiko. Siapa saja yang menerima seruannya, ia dapat memberikan penjelasan yang lebih banyak. Siapa saja yang berpaling, menghina dan melecehkannya, cukup disikapi dengan berdiam dan berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat dari hamba-hamba yang Allah cintai, yang Allah rahmati, siapa mereka di antaranya ini? Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil di sini adalah orang-orang yang buruk akhlaknya. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Apa kata-kata yang mengandung keselamatan? Ketika orang-orang yang buruk akhlaknya mengganggu mereka, mencela mereka dengan lisannya, maka mereka ucapkan kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan. Apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Dua-duanya mengandung keselamatan. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama, tidak. Tapi mereka berdoakan supaya mudah-mudahan antum dapat hidayah. Itu sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Ya. Mereka ucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan, lantas mereka pergi berpaling dari orang tersebut. Coba kita belajar dari seorang kakek. Seorang kakek ini ditanya, "Limadza la tantakimu mimman yusiuna ilaik?" Wahai kakek, kenapa selama ini Anda tidak membalas orang-orang yang suka berbuat buruk kepadamu? Apa kata kakek ini? Apakah aku harus menggigit anjing yang menggigit diriku? Kalau ada anjing yang menggigit diriku, apakah aku harus balas menggigit anjing tersebut? Paham ya? Ayo. Biarkan. Ya, kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan orang itu mendapatkan hidayah. Bisa jadi dia lakukan itu karena kejahilan dia. Jadi kalau ada anjing yang menggigit antum, jangan balas antum gigit itu anjing. Jangan. Itu yang Imam Syafi'i katakan, kalau ada orang bodoh yang mencela antum, kasih biar dia, tinggalkan. Jangan balas keburukan dia dengan keburukan yang sama, kasih biar. Qalu salamah, doakan saja kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan untuknya. Semoga antum dapat hidayah. Yang ke-10, penawaran dakwah kepada para kabilah yang datang ke Mekah dari berbagai wilayah menunjukkan dakwah yang bersifat internasional dan dakwah untuk semua. Rasulullah SAW telah berbicara saat menawarkan dakwanya kepada para kabilah yang datang dari Yaman dan wilayah-wilayah yang
bertentangan dengan Romawi maupun Persia. Beliau menawarkan dakwah pada saat usia sejarah dakwah manusia, dakwah masih muda atau baru. Hal ini merupakan bukti yang jelas bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia yang seperti yang difirmankan oleh Allah, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sekalipun ada tuduhan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah SAW hanyalah untuk masyarakat Arab saja, sesungguhnya kenabiannya telah diakui dan kebohongan adalah mustahil bagi para nabi, dan hal ini diakui oleh seluruh ulama. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, orang-orang yang suka memfitnah agama ini, ya, orang-orang yang suka menjauhkan orang lain dari agama ini, ingat, agama ini akan tetap senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, agama tidak butuh kita, kita yang butuh agama. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang Allah cintai, hamba-hamba yang Allah cintai, man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa di antara kalian yang murtad, yang meninggalkan Islam ini, yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cintai mereka ini dan mereka pun cinta kepada Allah. Apa sifat mereka? Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Itu sifat mereka. Berlemah lembut, berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, keras terhadap orang-orang kafir, tegas mereka. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah dan mereka tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela mereka. Sebab yang kita cari dalam kehidupan dunia ini hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun ridho manusia, ini sesuatu yang antum tidak bisa raih. Sulit. Makanya para ulama mengatakan ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu sesuatu yang sulit untuk kita gapai, kita raih. Antum ingin dapatkan semua ridho manusia? Mustahil. Tak mungkin. Wa ridho Allah ghayatun la tutrak. Adapun ridho Allah, ini sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Tinggalkan sesuatu yang antum tidak bisa capai, dan raih sesuatu yang tidak boleh antum tinggalkan. Paham? Fatruk ma la yudrak, tinggalkan sesuatu yang antum tidak bisa raih, gapai. Apa itu? Seluruh ridho manusia. Dan gapai fa'adrik ma la yutrak, dan gapai sesuatu yang antum tidak boleh tinggalkan. Apa itu? Ridho Allah. Sebab kita diperintahkan untuk mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Kita harus yakin kepada Allah, bukan yakin kepada manusia. Itu yang diperintahkan bagi orang-orang beriman. Maka keliru kalau ada orang yang mengorbankan agamanya, sunnahnya, cuman untuk dapat ridho manusia. Merugi orang-orang seperti itu, merugi. Orang pemasyarakat ini terbiasa dengan perkara-perkara baru di dalam agama, harus berbaur dengan masyarakat. Pokoknya kalau di masyarakat itu
Habis sholat orang doa berjamaah, sudah doa berjamaah saja, berbaur dengan masyarakat. Orang bikin hal-hal yang baru, sudah berbaur saja dengan masyarakat. Ada sebagian orang begitu, bahkan orang yang mengaku Sunda seperti itu, dengan prinsip begitu. Oh, orang masyarakat kita kan begitu, sudah berbaur saja dengan masyarakat. Pokoknya kalau habis sholat berdoa berjamaah saja. Ada, waliyadzubillah, hanya untuk mencari ridha manusia. Dia korbankan apa? Prinsip dia di dalam beragama. Paham? Maka yang penting adalah ridha Allah. Kalau sudah dapat ridha Allah, pasti kita akan mendapatkan ridha manusia. Paham ya? Taib, ini saja yang dapat kita sampaikan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada peristiwa yang kedua tentang baiat Aqabah yang pertama, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.